Shalom Destiny Nation. Welcome to DCC TV channel. This is the first time we are doing this dengan saya Pastor Nelan Robot. Ya, hari ini kita akan melakukan firman Tuhan melalui video-video dan video ini akan masuk ke dalam kita akan kirim ke para jemaat-jemaat teman-teman sekalian. Nah, as we promise, we're gonna bring the word of God. Selama tidak ada ibadah di tempat kita, tapi ya ada tapinya, tidak akan menghalangi kita semua untuk mendengarkan dan belajar firman Tuhan. Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk firman Tuhan, saya mau berdoa untuk kita semua. Tuhan, kami berdoa, ya Tuhan, untuk firman-Mu kami berdoa, ya Tuhan. Ya Tuhan, meskipun ya Tuhan dalam keadaan yang mungkin ya Tuhan keadaan kritis ya Tuhan, tapi tidak akan menghalangi ya Tuhan kita semua ya Tuhan. Kita percaya ya Tuhan, kita hari ini ya Tuhan, biar ya Tuhan firman-Mu nyata ya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami semua ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Amin. Alright, hari ini saya mau membawakan satu topik yang luar biasa yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Saya percaya akan memberkati Bapak Ibu teman-teman sekalian, karena kita akan melanjutkan dari topik extraordinary living ya. Dan hari ini Tuhan taruh di hati saya untuk kita mengalami an extraordinary living, hidup yang penuh dengan kemenangan, hidup yang penuh dengan berkat Tuhan. Kita harus mempunyai favor, perkenanan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, tapi untuk itu, what is favor? Ya, favor itu adalah a divine intervention. Ya, favor itu adalah, kalau di dalam bahasa Inggrisnya, it's an act of kindness beyond what is due or usual. Satu tindakan kebaikan di luar apa yang kita harapkan atau di luar kebiasaan-kebiasaan. Ya, jadi favor itu a divine assistant, a bantuan dari ilahi. Ya, mungkin kita pikir, wah, favor is not fair, because favor you don't have to work for it. Perkenanan Tuhan, ya, makanya kita butuh favor, karena favor adalah perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena favor akan membukakan pintu-pintu yang dimana pintu itu tidak bisa dapat dibuka. Favor itu adalah perkenanan Tuhan dari Allah Bapa kita yang luar biasa. Dan hari ini biar ada favor di dalam setiap kehidupan kita. Karena Mazmur 5 ayat 12 mengatakan, surely Lord, saya mau baca dalam bahasa Inggris ya, karena ini lebih tepat. Dibilang, surely Lord, you bless the righteous, you surround them with your favor as with a shield. Dalam bahasa Indonesianya, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu, anugerah, favor, seperti perisai. Saudara, sungguh luar biasa anak-anak Tuhan, ya, sungguh luar biasa anak-anak Tuhan, di mana ya kita dipagari dengan anugerah Tuhan. Kalau kita dipagari dengan anugerah Tuhan, tidak ada iblis yang berani menyentuh kita. Hidup kita akan penuh dengan kemenangan. Dan hari ini ya, biar favor menjadi perisai kita. Orang yang punya favor Tuhan berbeda, saudara. Ada 2 orang yang dicatat di dalam Alkitab kita ya, yang mempunyai favor. Satu adalah Samuel. Dibilang Samuel mempunyai favor of man and favor of God. Yang kedua adalah Yesus, juga dibilang yang sama. Favor of man, perkenanan Tuhan dan perkenanan manusia.
Orang yang penuh dengan favor, mereka akan melakukan perkara-perkara yang besar di dalam setiap kehidupan mereka. Makanya saya mau mengajarkan untuk kita mendapatkan, untuk kita mau hidup extraordinary living, kita membutuhkan favor, saudara. Makanya favor ini sangat penting. Makanya kita harus mencari Tuhan, kita taruh Tuhan terdepan, taruh Tuhan nomor satu, supaya favornya Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita. Apalagi di masa-masa sekarang, orang penuh dengan ketakutan, orang penuh dengan kekhawatiran. Tapi saudara, kalau kita punya favor, kita percaya Tuhan melindungi kita, saudara. Seperti firman Tuhan bilang, kita dipagari dengan anugerah Tuhan. Kita dipagari dengan favor-nya Tuhan. Mari saudara, teman-teman, jangan hidup dalam ketakutan. Karena firman Tuhan ya dan amin. Dia tidak pernah berubah dulu dan sekarang selamanya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Hari ini saya mau berdoa buat saudara-saudara sekalian yang mendengarkan firman ini. Saudara percaya bahwa Tuhan mempunyai favor di dalam setiap kehidupan kita semua. Tuhan mempunyai anugerah di dalam setiap kehidupan kita semua. Dan saudara harus percaya itu. Saudara harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu besar. Tuhan tidak pernah kehilangan kendali dalam kehidupan kita. He is always in control. Dalam masa seperti ini, seluruh dunia digoncangkan, tapi favornya Tuhan tidak bisa digoncangkan. With favor, kita tidak bisa digoncangkan, saudara. Iman kita akan terus naik. Iman kita akan terus kuat. Ini hari-harinya buat Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Ini hari-harinya. Saya mendapatkan banyak berita duka. Kenapa? Karena mereka penuh dengan ketakutan. Tapi kalau saudara mengerti tentang favor, saudara tidak akan takut. Karena kenapa? Tuhan selalu melindungi kita. Mazmur 91. Dan hari ini kita mau belajar buka Yohanes 5, 1-15. Saya mau membacakan dengan cepat, ya. Mungkin karena waktu, kita akan mulai dari ayat 5. Ya. Ayat 5, Yohanes 5 ayat 5. Dibilang di situ ada seorang yang 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang, ya, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Aduh, saudara, saya gemes gitu ya mendengarkan, membaca ya firman ini, melihat orang ini ya, karena orang ini sangat menderita. Ya, orang ini sangat menderita. 38 tahun lama sakitnya, 38 tahun penuh dengan kehancuran. 38 tahun hidupnya tidak ada perkenanan Tuhan. 38 tahun dia lumpuh. Artinya dia tidak bergerak. Saya mau berbicara kepada kalian semua. Berapa banyak orang yang saat ini tidak bisa bergerak. Mungkin dalam bisnisnya, mungkin lumpuh dalam keluarganya, mungkin kehilangan pengharapan. Bapak Ibu, jangan seperti orang ini. Kita cari Tuhan, percaya Tuhan. Tapi
Lihat, Tuhan tahu. Dia bilang Tuhan tahu. Di ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Tuhan tahu keadaan kita, saudara. Tuhan selalu mendengarkan doa-doa kita. Tapi juga lihat di ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang. Aduh, dia bilang Tuhan, artinya apa? Dia mengenal siapa orang ini. Dia mengenal Yesus. Tapi dia tidak percaya, saudara. Dia akhirnya penuh dengan alasan-alasan. Hari ini jangan kita punya banyak alasan. Mari kita percaya Tuhan lebih lagi. Oke, saya mau untuk Bapak Ibu semua, mari kita sama-sama berharap pada Tuhan. Dan mari kita lanjutkan dengan firman, karena ada beberapa poin ya. Di ayat 8 kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa poin yang saya mau bagikan. Saat Yesus bilang bangun, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mujizat nyata. Tapi favor Tuhan itu selalu membangkitkan kita. Favor Tuhan selalu menggerakkan kita. Mujizat Tuhan itu nyata. Saya harap Bapak Ibu semuanya, mari kita sama-sama. Nomor 1, favor Tuhan membukakan pintu-pintu yang baru. Seperti orang ini, dia cuma tahu satu pintu. Dia cuma tahu kolam. Tapi favor Tuhan membukakan pintu yang baru, pintu mujizat yang baru. Berapa banyak daripada kita membutuhkan pintu mujizat yang baru? Hanya ada pada Yesus kita bisa mendapatkan pintu yang baru terbuka. Makanya Yesus bilang bangun. Waktu kita bangun, waktu kita bergerak, ada pintu yang terbuka. Favor akan melipat gandakan. Favor akan memultiplikasi kehidupan kita. Apapun itu. Mungkin dari saudara mungkin pergi ke mall bisa dapat tempat parkir. Even sekarang saudara dikelilingi oleh favornya Tuhan. Saudara tidak sakit. Saudara keluarga diberkati. Dalam masa sukar ini semuanya masih berjalan dengan lancar. Itu karena favornya Tuhan ada di dalam kehidupan saudara-saudara, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Mari kita mengucap syukur karena favornya Tuhan yang luar biasa. Favor membuat yang kita di belakang menjadi nomor 1. Favor, makanya firman Tuhan mengatakan yang pertama akan menjadi ke belakang, yang ke belakang akan menjadi pertama. Karena kenapa? Karena favornya Tuhan. Saudara, saat-saat ini kita harus penuh dengan favornya Tuhan. Saya di bulan Januari, Tuhan sudah berbicara kepada saya. Tahun-tahun ini akan banyak ketakutan. Tahun-tahun ini akan banyak goncangan. Tapi saudara,
Meskipun gunung beranjak, semua bergoncang, tapi favor Tuhan akan membuat kita tetap teguh. Nomor 2, favor Tuhan akan membawa kita ke level yang baru. Waktu kita bangun dan bangkit, kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang lebih lagi. The next level. Ke level yang baru. Saudara akan, with favornya Tuhan, saudara nggak akan melihat di tempat yang sama. Saudara akan naik lagi. Favor membangkitkan kita. Yang mati akan hidup, saudara. Rise up. Rise up. Bangkit dengan favornya Tuhan. Tahun ini saya berdoa. Saya baru mendengarkan kabar yang lumayan buruk. Amerika banyak shutdown. Toko-toko pada tutup. Bisnis-bisnis. Banyak yang tidak bekerja. Tapi saya percaya with favor akan ada pengharapan, saudara. With favor kita akan terus berjalan. Mari, saudara, jangan sampai kita jatuh. Saat ini anak-anak Tuhan harus bangkit. Saat ini anak-anak Tuhan harus berdiri tegak dan melakukan perkara-perkara yang besar. Saat ini saya berdoa untuk anak-anak Tuhan dimanapun kalian berada. Saudara harus menjadi terang. Saudara penuh dengan favornya Tuhan. Inilah waktunya untuk anak-anak Tuhan, kita semua bisa memuliakan Tuhan. Dan biar dunia bisa melihat bahwa Tuhan itu ada. Dunia bisa melihat bahwa Tuhan itu Allah yang luar biasa. Favor Tuhan itu tidak pernah berhenti. Favor Tuhan lasts a lifetime. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, mempunyai dalam segala kelimpahan. Favor. Mari saudara, biar firman ini hidup. Karena Yesus datang untuk memberikan kehidupan dan kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Saya nggak bicara tentang keuangan, saudara, tapi saya bicara tentang hidup, kelimpahan, penuh dengan kedamaian. Hari-hari ini, biar firman Tuhan ini hidup di dalam setiap kehidupan kita. Mari saudara, kita berdoa supaya favor Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Supaya 2 poin ini ada di dalam kehidupan kita. Bahwa favor akan mengangkat kita ke tempat yang lebih tinggi lagi. Di mana kita bisa melihat kemuliaan Tuhan yang lebih lagi. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, DCC Nation, let's rise up. DCC Nation, let's live with favor of God. DCC Nation, let's show God. Let's show the world. Let's show the world. Tuhan itu ada dan penuh dengan kemuliaan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, biar ya Tuhan hari ini ya Tuhan, kemuliaan-Mu nyata atas anak-anak-Mu di DCC Nation ya Tuhan. Orang-orang ya Tuhan, jemaat-jemaat kami akan penuh dengan berkat-berkat, akan penuh dengan favor, akan penuh dengan perkenanan-Mu ya Tuhan.
Biar ya Tuhan, hari-hari ini kami membutuhkan ya Tuhan, karena favor, karena perkenanan-Mu ya Tuhan, melindungi kami ya Tuhan, mengelilingi kami ya Tuhan, anugerah-Mu mengelilingi kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, biar ya Tuhan, biar kami mau seperti ya Tuhan, orang ini ya Tuhan, bisa bangun dan bangkit dan berjalan penuh dengan favor yang daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, biar kuasa-Mu nyata ya Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Please subscribe our DCC TV channel. God bless you.